Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Ajeng Pitaloka dari kelas 12 MIPA 1 absen 32. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas sejarah wajib Indonesia yang ditugaskan oleh Bapak Rizky Indarta, di mana tugas tersebut adalah mewawancarai narasumber atau orang yang pernah merasakan atau pernah berada dalam masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998, kurang lebih selama 32 tahun, di mana pada saat itu Bapak Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, di mana pada masa itu adalah masa penjabatan presiden terlama di Indonesia. Dan juga secara harfiah masa Orde Baru adalah sebuah tata tertib kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Dan setelah itu masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dan setelah tahun 1998 masa Orde Baru berganti menjadi masa reformasi, di mana bersama dengan lengsernya Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Baiklah, selanjutnya pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Ari Yudanto, yaitu ayah saya sendiri. Baiklah, mari kita wawancarai beliau. Apakah ayah termasuk rakyat Indonesia yang pernah mengalami masa Orde Baru? Pernah, iya. Apakah ada kebijakan di bidang politik yang pernah ayah rasakan pada masa Orde Baru? Kebijakan di bidang politik yang pada masa Orde Baru itu yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, yaitu di bidang politik ya, satu seperti pembubaran Partai Komunis. Karena dengan adanya Orde Baru itu Partai Komunis di Indonesia dihapuskan. Terus ada lagi Tritura. Tritura itu yaitu 3 tuntutan rakyat, yaitu merealisasikan 3 tuntutan rakyat. Terus ada lagi pemilu, pembatasan pemilu yang tadinya banyak partai dipangkas menjadi 3 partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan. Terus ada lagi waktu zaman saya sekolah dulu itu adanya penataran P4, karena sekarang udah tidak ada lagi yang namanya penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu biasanya untuk murid-murid baru diadakan penataran P4. Nah, untuk dewasa ini udah tidak ada lagi. Terus satu lagi yang saya ingat yaitu salah satu pelopor pendirinya ASEAN untuk di bidang politik, dan membuka kerjasama kembali dengan Malaysia dulu. Udah, itu yang saya tahu. Selanjutnya, apa kebijakan di bidang ekonomi yang pernah ayah rasakan pada masa Orde Baru? Kalau di bidang ekonominya seperti adanya pembangunan, rencana pembangunan 5 tahun, yaitu Repelita. Repelita itu salah satunya untuk mewujudkan swasembada pangan, jadi meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, yang mana hasilnya sangat menguntungkan bagi petani gitu. Terus yang satu lagi yang ini yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana itu diprioritaskan anaknya cukup 2 saja gitu, untuk menekan jumlah pertumbuhan agar bisa dihidupi dengan layak gitu. Nah, itu aja.
Apakah kebijakan di bidang ekonomi pada masa Orde Baru menguntungkan rakyat-rakyat kecil di Indonesia? Iya, karena eh, kebijakan itu tujuannya meningkatkan produktivitas pertanian yang akan menyebabkan jadi taraf hidup petani rakyat Indonesia jadi semakin maju. Apakah ya dulu pernah mengikuti pemilu pada masa Orde Baru? Pemilu, ya saya ikut berapa kali ya? Banyak kali, udah dari zaman SMA dulu udah ngikutin. Sekian wawancara tentang narasumber yang pernah merasakan masa Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sabina Ajeng mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.